Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah syukur rahimakumullah, kesempatan sekali lagi kenikmatan atau rezeki yang diberikan oleh Allah pada pagi hari ini pada kita. Mari kita betul-betul mau mengoptimalkannya, yaitu dengan kita mengadakan kajian secara rutin tiap Jumat pagi, yang mudah-mudahan dengan kajian ini sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, misi kita hidup di dunia. Apa misi kita? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ini misi kita, bahwa kita itu tidak diperintahkan oleh Allah kecuali hanya mukhlishina lahuddin, menjalankan agama Allah dengan seikhlas-ikhlasnya. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah diciptakan oleh Allah itu manusia dan jin kecuali hanya untuk beribadah kepadanya. Ini syukur kita bahwa kita saat ini oleh Allah diberi hidayah, ya, kita bisa melaksanakan kajian semacam ini. Kemudian sholawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada junjungan kita, Nabi besar, Nabi agung, Nabi penutup, yaitu siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama syukur rahmatullah untuk itu, supaya nanti betul-betul kajian kita itu bisa membawa berkah kepada kita. Maka mari kita buka bersama-sama kajiannya dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, sekarang ini zaman sekarang kan zaman sudah tidak karu-karuan, ya. Masyarakat kecil banyak ketakutan dengan adanya apa? Vaksin, ya. Karena apa? Informasi dari sana itu simpang siur, ya. Ada yang menganjurkan, ada yang menakut-nakuti. Inilah dunia kita, ya. Indonesia saat ini, pemerintah dengan gencarnya untuk melaksanakan vaksinasi, ya itu. Kemudian yang lain menentang supaya tidak mau diadakan vaksin. Nah, diadakan suntik vaksin nggak mau. Dan ini akhirnya sampai pada masyarakat, berita-berita itu semuanya, karena zaman yang global ini, akhirnya masyarakat kayak yang tanya gimana Pak enaknya. Nah, dan kalau saya, kalau sudah ini dianjurkan pemerintah dan di sana memang ada ahlinya, pasrah saja, tawakal Allah. Apapun yang terjadi, kalau memang Allah menghendaki pasti akan terjadi. Tapi kalau Allah tidak menghendaki terjadi, jadi juga tidak akan terjadi. Makanya kita pasrah kepada Allah pada saat ini. Kita nggak perlu takut, karena hidup kita itu hanya untuk Allah. Itu wama khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Itu. Kemudian mengapa ini semua terjadi dalam diri kita? Kalau saya, mari kita baca di surat Al-Imran ayat 14. Artinya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina. Nggih. Mupang minal
Yuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah wal qanatiril muqantarati minadz dzahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal has. Itu al-ayah. Jadi pada dasarnya dunia ini dibuat semacam ini secara garis karena kita terlalu ubud dunia, ngejar-ngejar dunia, kenikmatan dunia. Itu penyebabnya hanya 6 macam. Nah itu hati-hati bagi pemuda-pemuda ya. Penyebabnya itu hanya 6 macam kalau menurut ayat ini. Dikatakan di sini yuyyina linnasi, dipandang indah bagi manusia. Jadi ini boleh dikatakan kalimat pasif, subjeknya kemana nggak ada. Dipandang indah oleh manusia. Apa? Hubbus syahwat, terhadap kesenangan hawa nafsu. Ini yang membuat rusak dunia itu ya ini. Ngejar-ngejar dunia, bahwa kita itu mengejar-ngejar untuk kesenangan hawa nafsu kita. Nah, memang indah. Ya, di sini dikatakan dipandang indah oleh manusia. Ini ada kalau namanya bahkan al-tafsir mengatakan ada 2 sebab. Memang Allah itu menjadikan indah dunia ini karena hawa nafsunya itu untuk menguji orang-orang yang beriman. Ya. Jadi semua yang berhubungan dengan hawa nafsu dianggap indah. Nah, kemudian yang kedua, memang setan sengaja menggelincirkan kita. Ya, bahwa semua yang berhubungan dengan hawa nafsu, setan langsung membisik-bisikkan kejahatan di dalam diri kita. Nah, supaya mengikuti hawa nafsu. Ya, sekarang ini kalau berhubungan dengan hawa nafsu itu sudah, perintah Allah itu enggak mempan. Larangan Allah juga enggak mempan. Tuh kalau berhubungan dengan nafsu, karena itu diri kita sendiri. Maka dalam diri kita itu pengaruhnya adalah yang paling kuat adalah dari dalam diri kita sendiri, yaitu tentang hawa nafsu. Nah, dari 6 ini hawa nafsu apa yang kira-kira yang bisa mempengaruhi dalam kehidupan kita? Yang jelas di sini dikatakan minan nisa, ya kan? Dari apa? Wanita. Nah, ini mengapa kalau jadi wanita? Sebetulnya di sini yang paling dominan, ya, rusaknya dunia itu karena laki-laki ya. Karena yang mencari nafkah itu semuanya laki-laki, yang bergerak itu pada umumnya laki-laki. Padahal di sini wanita juga masuk di dalamnya. Kalau menurut Quraisy Shihab, yang dimaksud wanita di sini apa? Wanita laki-laki itu juga mempengaruhi juga untuk membuat orang tertarik pada laki-laki bagi wanita. Ya, jadi bukannya wanita saja menurut kita memandang wanita saja, tapi wanita memandang laki-laki juga sama. Itu. Maka kita kalau umpamanya dikatakan rusak dunia itu karena Al-Quran itu lebih condong pada karena wanita. Negara, ya, negara itu dilihat dari wanitanya. Kalau wanita itu banyak yang beriman, maka negara itu akan baik. Kalau wanitanya sudah banyak yang rusak, ya kan, akhirnya dunia itu akan menjadi rusak. Jadi wanita kuncinya sekarang. Memang di sini Al-Quran itu benar bahwa kita itu dibebani. Mungkin kita sebagai hidup di muka bumi ini, tantangan kita yang pertama adalah wanita. Nah, kalau umpamanya kita tahu bahwa kita sadar wanita itu memang mempunyai kekuatan yang luar biasa. Ya, kalau dikatakan harta tahta wanita, jadi kan kita dituntut mencari harta banyak. Kalau harta banyak sudah kita miliki, keduduk
kedudukan saya itu ya, kedudukan apa terakhir wanita, rusak gara-gara wanita. Nah kalau mamanya kita itu mampu mengendalikan diri dari wanita ini, insya Allah kita itu selamat. Makanya kita itu sampai diiming-iming ya, bahwa barang siapa yang beriman dan mengerjakan kebaikan maka dia akan masuk surga yang di bawahnya mengalir sungai. Ada lagi di sana apa? Disediakan wanita-wanita yang suci, ya kan? Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati dan seterusnya itu. Jadi kita diiming-iming wanita-wanita yang suci. Bahkan kalau di surat An-Naba, ya An-Naba, innal muttaqina mafasya hadaika wa ana wa kawaiba apa itu? Wanita-wanita yang sebaya, yang masih kinyis-kinyis kan ya. Nah, kita diiming-iming wanita mengapa? Karena kita itu memang nggak ada laki-laki yang tertarik pada wanita cantik. Ya, Mas Munir, tertarik nggak ada wanita cantik? Pak Ki, tertarik masih tua-tua ini nggak celana dua wanita cantik. Ya Allah, kalau kita dikembalikan, ya Allah ciptaanmu ya Allah sempurna banget ya, kan itu. Ya. Jadi kita ini nggak ada laki-laki yang tertarik karena wanita cantik. Semuanya saya yakin kalau laki-laki normal delok wanita cantik itu tertarik, jelas itu namanya kodrat ya. Secara fitrah kita memang begitu tertarik pada wanita cantik. Makanya sampai diiming-iming nanti di sana disediakan wanita-wanita yang cantik ya, yang kinyis-kinyis. Nah, kemudian kalau umpamanya di surat Ar-Rahman dikatakan ka'annaha ya ka'anna yaqutu wal marjan. Mereka seperti apa ya? Mutiara yang kemerah-merahan mutiara yang. Jadi mereka tuh betul-betul waduh, minyis banget. Itu untuk supaya kita tuh nggak tertarik oleh wanita dunia. Di sana sudah disediakan itu. Kalau punya istri ya itu aja, istrimu itu gulawanta dengan baik, istrimu itu ngerti gulawanta. Pelihara dengan baik, rawat dengan baik, jangan pandang yang lain. Di sana sudah disediakan nanti di surga. Nah itu karena wanita. Ya, yang pertama itu wanita memang pengendali dalam kehidupan kita. Kalau kita nggak hati, hanya orang yang beriman yang mampu mengendalikannya. Sehingga kalau orang yang tidak beriman, otomatis dia akan terbawa oleh nafsunya kepada wanita. Bukan orang kaya, bukan orang yang berduit saja yang langsung itu. Orang miskin aja, orang di kampung saya ada. Jadi orang yang memang pekerja nyata nih, begitu punya uang, ya langsung pergi dulu, langsung mencari tempat yang yaitu tempat wanita itu. Menyempatkan diri setelah mengumpulkan uang bawa ke sana, tahu-tahu kena penyakit kan itu kan. Jadi kalau sekarang tuh lebih ngetren kan di dunia, di Indonesia apa? Artis, ya kan? Artis ini memang ya sangat menarik banget. Kalau pemeliharaannya juga mahal, ya kan? Makanya di sini artis-artis dengan online-nya itu kan itu menjadi daya tarik itu sendiri. Kalau kita aja karena nggak punya uang, kira-kira gitu lagi. Kalau uang kita banyak, 80 juta itu ringan itu. Ya, ada sudah diperdagangkan di situ. Sekali kencan berapa? Untuk artis 80 juta. Sekarang agak turun 60 juta. Ya kan? Lu itu. Makanya kita tantangan kita ke depan bukan semakin mudah, tapi semakin berat. Nah, ini dunia rata rusaknya tergantung pada wanita. Kemudian yang kedua, ya, yang mempengaruhi kehidupan kita di dunia ini selain wanita adalah wal banina.
Apa itu? Anak. Jadi anak ini kita sudah punya istri, kemudian target yang kedua adalah anak. Sudah kalau anak kita lahir, kalau punya anak yang pertama lahir itu senangnya luar biasa ya. Ini yang mempengaruhi kita. Di sisi Al-Quran dikatakan wal bani, yaitu anak, terutama anak laki-laki. Waduh, itu wis koyok ndak ana liyane wis. Kalau sudah punya anak kecil ditimang-timang sudah waduh sampai terdengar adzan pun kita kadang-kadang enggak mendengar. Padahal ada adzan dikumandangkan enggak mendengar. Karena anak kita, artinya apa? Kita enggak mendatangi sholat berjamaah dengan panggilan adzan karena gara-gara anak. Ini yang dikhawatirkan di dalam Al-Quran, dikatakan di Al-Quran semacam itu. Jadi kita beriman itu tantangan yang kedua adalah anak. Kalau kita tahu anak ini adalah amanah kan, ya, anak itu akhirnya amanah. Nah, karena kecintaan kita kepada anak akhirnya melebihi kecintaan kita kepada Allah. Ini yang membuat rusak dunia. Tuh. Kemudian yang ketiga apa? Wal qanatiril muqantarah, yaitu harta yang banyak. Kita itu di dunia ini, hidup ini sudah lebih berlomba-lomba untuk mengumpulkan harta. Nah, ini yang membuat rusak yang ketiga. Jadi hidup kita ini bekerja suatu seharian hanya untuk mengumpulkan harta. Semuanya terjadi korupsi, ya kan? Di sana, di pusat sana sampai ke daerah. Nah, itu juga kenapa? Dia hanya berlomba-lomba mengumpulkan harta yang sebanyak-banyaknya. Nah, itu loh. Sampai terjadi penyimpangan, penyelewengan dana-dana yang bantuan, itu juga tujuannya mengumpulkan harta. Nah, jadi kalau kita mindset kita di pikiran kita itu ternyata hanya itu, ya, tujuannya hanya untuk mengumpulkan harta, inilah yang nanti akan menjadi rusak. Padahal harta itu kalau orang-orang yang beriman apa? Itu adalah amanah. Harta itu amanah yang harus kita belanja, karena harta yang kepada kita, yang datang kepada bukan milik kita sepenuhnya. Gitu, kalau kita tahu, bagi orang yang beriman, harta yang kita miliki itu bukan milik kita semuanya. Itu masih ada hak orang lain yang harus kita keluarkan. Nah, hati-hati. Memang saat ini bagi mas-mas mahasiswa ini belum begitu merasakan, oh aku nggak perlu harta, masih ideal, seidealis, ya. Jadi saya nggak perlu. Nanti kalau sudah punya istri, nah itu sudah mulai wis berlomba-lomba untuk mencari harta, terus akhirnya lupa ibadah. Itu yang terjadi. Makanya kita harus hati-hati, ya. Terutama di harta ini yang paling dominan, ya, yang tadi apa? Wanita, anak, harta yang banyak. Siapa yang nggak harta yang banyak? Ya, yang paling dominan yaitu jadi emas dan perak. Itu. Jadi kita ingin mengumpulkan harta yang banyak, terutama emas dan perak. Ini yang membuat rusak lagi. Coba di negara kita, di Irian sana, katanya gudangnya emas, ya kan? Akhirnya di sini sampai dijual bertahun-tahun, bos sampai kapan tuh, ya, tambang emasnya itu. Loh, memang ternyata dunia ini, ya memang itu. Kita memang berlomba-lomba untuk mencari harta yang banyak, terutama emas dan perak. Kalau sudah punya emas batangan banyak kan, wah, yes, itu hati-hati. Loh, kalau orang beriman caranya apa? Kita mencari harta, kembali lagi kepada misi hidup kita, bahwa kita diciptakan oleh Allah itu hanya untuk beribadah. Berarti mencari harta itu untuk sangu ibadah. Sehingga kalau orang yang beriman, hartanya semakin banyak, amalnya semakin banyak.
karena ini nanti untuk bekal hidup di akhirat nanti. Tapi kalau orang yang sudah nggak beriman, sudah kini isinya mencari harta, terus terulangi korupsi dan sebagainya, apalagi emas dan perak, mencuri dan sebagainya untuk mendapatkan emas dan perak itu, dia isinya untuk berpoya-poya, kembali lagi ke muka. Kalau sudah punya harta yang banyak, ingin berpoya-poya, punya emas perak yang banyak, ingin berpoya-poya, kembali lagi ke muka. Apa? Mencari wanita. Untuk apa sekarang? Hidup. Kalau sudah harta berlimpah, emas dan perak banyak, bayangkan kalau mamanya Mas Munir sudah jadi orang sukses, emas peraknya banyak, hartanya banyak, sekarang dia nggak takut kepada Allah. Di sini tidak ada rasa takut sama sekali kepada Allah di hati kita ini. Apa yang kita lakukan? Otomatis akan menghamba kepada hawa nafsu, kembali ke wanita lagi, ya itu. Jadi di sini wakil wakidoti, terus yang kelima, ya, yang kelima apa? Kalau sudah mendapat harta yang banyak, maka di sini emas dan perak, kemudian kita akan memperoleh atau mencari, di sini dikatakan kuda pilihan, ya. Jadi kuda pilihan. Apa kuda pilihan itu yang dimaksud di sini? Jadi di sini digambarkan menjadi kuda pilihan itu yang dimaksud kayak apa? Hah? Kuda pilihan itu biasanya dimiliki bukan hanya sekedar untuk ternak, ya, bukan hanya sekedar untuk tunggangan. Kalau kuda pilihan ini untuk menghamba hawa nafsu tadi, untuk kesenangan. Nah, kalau sudah namanya kuda pilihan, mesti harganya sudah tidak logis, gitu loh. Jadi harus dipilih kesenangan itu. Sampai ada orang bilang, seneng itu ora iso diukur karo harta. Itu hawa nafsu itu. Hawa nafsu itu ora iso diukur karo harta berapapun. Nah, kalau sudah punya harta yang banyak malah tadi, berapapun dia akan membeli. Nah, itu loh dampaknya. Rusak semua. Sekarang ini kesenangan-kesenangan ini bukan hanya pada kuda pilihan, karena kuda pilihan sekarang nggak usum, kecuali di NTB yang untuk ternak, ya kan? Sekarang itu yang usum bukan, kalau di ayat ini bisa kita tafsirkan tidak hanya sekedar kuda pilihan, di sini binatang-binatang pilihan, termasuk apapun yang disenangi di situ. Yang kemarin tuh yang lagi ngetren saat ini yang lagi ngetren itu adalah burung, ya, burung pilihan. Burung itu harganya masih trotol, masih kecil, ya, yang murah itu sudah 3 juta, nah kan? Jadi itu burung pilihan 3 juta. Terus gak peduli kalau dia harus, pokoknya kalau senang burung sudah diburu itu sudah agak besar sih, harganya sekitar 30 juta, sudah keluar suaranya itu 30 juta. Bahkan sampai harganya ada pun yang harganya sampai 1 M. Loh, bayangkan, ya kan? Sekarang punya uang 1 M buat makan orang 3 nggak habis. Nganu apa? Itu kurang Mas, kalau diberikan burung kan. Ya, ada punya uang 1 M, ayo makan-makan bersama. Ngomong tahu aja, makan boleh burung situ kurang kan? Untuk. Nah, sekarang ini kesenangan terhadap, kalau di sini dikatakan kuda pilihan. Nah, tapi yang termasuk kuda pilihan di sini adalah ya termasuk burung tadi yang menjadi pilihan. Ini manusia akan menjadi rusak. Karena apa? Menghamba hawa nafsunya. Sulit dikendalikan kalau sudah semacam ini. Ya, sudah kalau ngobrol burung sudah enggak ingat waktu sudah.
waktunya sholat sudah nggak dipedulikan lagi. Nah, itu. Kalau kemarin sebelum burung apa? Gengah, ya, akik. Wes akik diburu. Wes sampai ke gunung-gunung wis pokoknya boleh akik isi. Itu. Ya. Kalau harganya normal itu sudah nggak ada masalah. Harganya sudah di luar jangkauan yang bermasalah. Nah itu. Akik. Kemudian sebelum akik adalah bunga. Ada gelombang cinta, ada jemani, ya kan? Harganya sampai 75 juta satu. Sekarang nggak payu, ya kan? Wes jemani apa gelombang cinta yang besar-besar udah nggak payu itu. Itu. Padahal dulu dicari 75 juta. Tetangga saya itu naik haji satu keluarga hanya dengan gelombang cinta 2. Di timur rumahku itu gelombang cinta 2 sudah dapat haji ke Mekah. Sekarang itulah permainan hawa nafsu. Nah kita kalau nggak punya iman ya akhirnya gampang sekali dia mengamalkan sama. Dan kita memang berduit malah mudah sekali. Itu hati-hati. Nah sekarang mulai kecil-kecilan muncul selain burung bunga lagi. Wes bunga sente itu bunga kecil-kecil loh, apa nih bunga kuping gajah kecil-kecil itu harganya sudah sama 25.000 sama kecil-kecil, ada yang 40.000, ada yang 80.000, kecil-kecil bunga kuping gajah. Padahal dijana ini orang asing ngampus. Jadi itulah manusia. Jadi kita itu memang kadang-kadang nggak rasional kalau menurut hawa nafsu. Ya. Hawa nafsu dipengaruhi lingkungannya. Pancane seneng melok, seneng diuber-uber kabeh. Nah itu tentang kuda pilihan atau barang-barang menjadi pilihan. Itu. Jangan-jangan kita itu nanti terpengaruh kalau kita nggak dibentengi ini, ya. Jadi kalau sudah kita menjadi kuda pilihan atau semua binatang-binatang menjadi pilihan atau tumbuh-tumbuhan yang menjadi pilihan kita, maka semuanya kebutuhan rumah tangga kadang-kadang lali. Nah itu, kemudian nanti kalau mamanya kena penyakit lagi mancing, nah itu juga bahaya, ya lupa segala-galanya itu. Nah kemudian di sini kalau umpamanya kita yang keempat adalah kemudian yang kelima, biasanya manusia itu tertarik pada binatang ternak wal an'am, ya. Jadi kita itu kalau sudah memelihara binatang ternak, ya, apalagi sudah banyak binatang ternak banyak, mengembala kambing sampai banyak, kemudian itu kalau sudah kita memiliki semacam itu kadang-kadang lupa akan Allah. Itu. Sehingga kita itu keinginan kita memiliki binatang ternak yang banyak, kemudian dibuatkan kandang sampai banyak, kemudian kita itu memiliki kadang-kadang sampai melupakan kita terhadap tugas kita yang sesungguhnya, yaitu beribadah kepada Allah. Itu bahayanya, ya. Kemudian yang terakhir adalah bertani wal khas tanah ladang. Jadi kita kalau mamanya bertani juga sama, berarti ya. Jadi kalau kita sudah ke kebun, ya bertani, kalau senang bertani, senang kebun, suka macak, melipis, sawah, pakai sepatu seragam, ya kan? Kalau bertaninya itu yang modern, umpamanya nanam melon, ya, melon 1 hektar kan, kalau sudah lagi ranum-ranumnya itu kita melupakan Allah sudah. Waktu sholat duhur kadang-kadang kita senang di kebun saja, kita nggak ingat akan panggilan Allah. Itu hati-hati. Sekarang kan teman-teman mahasiswa kan belum merasakan itu. Nanti kita akan punya penyakit ini yang lebih baik, ya, penyakit tentang buru dunia.
apa yang